So ini lebih nggak pertanyaan sih, kita lebih ngobrolin aja tentang what happens in the Crunchyroll itu. Jadi aku cerita dulu, karena aku pisah sama Kojuan kan pagi-pagi ya kalau nggak salah. Aku datangnya awal banget. Open doors jam 10, aku datang sampai 9.40 gitu. Jadi what I hear is kita berdua juga ada permasalahan tentang baris yang bener-bener chaos. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa ke TikTok aku. Ini promosi doang sih sebenarnya. Aku bikin video Crunchyroll Day gitu. Tapi nanti aku juga akan kasih lihat di sini. Cing. Seberapa banyak orang yang di Crunchyroll Expo itu barisnya itu sebenarnya hektik banget. Menurut aku ya. Karena barisnya nggak ada, apa sih yang kayak di hotel atau airport kan ada yang kayak tali gitu. Ada lainnya. Harusnya ada gitu, tapi ini bener-bener nggak ada. Jadi kayak orang tuh bingung barisnya lurus atau miring atau gimana. Dan beneran kayak banyak banget orang yang ngepotong garis. Apalagi kan, let's say we as Indonesian in a different country. Jadi kayak takut marahin, apalagi bule yang lebih tinggi dan lebih keker gitu kan. Jadi kayak takut banget udah kayak lu ngapain sih, jangan kayak gitu. Jadi kayak kita juga sebenarnya kepaksa harus cut line karena kayak banyak orang yang kayak ngedorong. Dan one of the problems is kita udah punya wristband. Nah, wristband itu kan untuk akses ke expo-nya. Dan kita nanya ke volunteer yang kita nanti bicarakan kenapa bisa kayak gitu. One of the volunteers bilang kalau punya wristband udah boleh masuk ke expo-nya langsung. Ya udahlah, aku sama teman-teman aku yang udah punya wristband masuklah ke conventionnya. Tapi belum masuk ke main conventionnya. Kita ke luar conventionnya. Kayak ininya apa namanya? Di hallway. Ya, basically. Ya, di hallway-nya. Mungkin note buat kayak wristband itu, buat yang nggak tahu, di sini soalnya sistemnya kalau habis kamu beli tiket, biasanya kamu tiketnya harus kamu tukerin sama wristband atau mungkin kadang lanyard. Habis kamu udah punya itu, that's basically became your ticket for the weekend. Jadi just buying it online is not enough basically. Iya, berarti kayak ya convention lain juga kayak gitu kan biasanya. Iya, kayak kebanyakan juga gitu. Iya, gitu. kayak waktu itu aku juga kalau misalnya waktu itu Mobile Legends tournament itu kan gratis. Jadi you can just go in, tapi kalau misalnya udah penuh, they just cut it. Tapi kalau misalnya you buy online, you need to show the barcode, baru mereka kasih wristband. Kayak badminton turnamen gitu juga kayak gitu sih. Dia wristbandnya hari apa kayak gitu. It's equivalent of like kalau di Indo kita kancol gitu dulu biasa di stamp. Iya, di stamp. Ya, something gitu, like that gitu, lah. Iya. Jadi kayak we had the wristband beforehand and mereka bilang kayak kalau punya wristband ya masuk aja. Karena aku baru tahu yang baris itu belum punya wristband, mereka baru mau trade tiket mereka di situ gitu loh. Nah, ternyata when kita udah di depan gerbang expo-nya itu untuk masuk ke expo-nya, tiba-tiba ada dua laki-laki yang udah agak tua, maybe kayak manajernya atau the actual Crunchyroll people. Mereka bilang kalau kamu punya wristband juga kamu nggak boleh masuk karena kamu harus baris dari G3. Ini padahal kamu udah sempat masuk ke gate-nya dikit gitu ya? Atau jadi, kayak masih depan gate-nya? Jadi kita sebenarnya kita udah di G3, tapi kita masuk pintu lain. Jadi kita nggak sebenarnya dari barisan G3. Yeah. Karena kita udah disuruh masuk aja kalau punya yang tadi itu wristband-nya. So then the thing is we were kayak benar-benar bingung, marah karena ya kita masa harus balik lagi ke barisan yang kita udah hilang, let's say that lah. Karena kan kita nggak mungkin tiba-tiba, oh that's my line, nggak mungkin gitu dong. Karena berarti kita harus baris lagi dari belakang banget, which is kayak berapa jam gitu loh. Kita udah nunggu ya sekitaran sejam 45 menit, udah lumayan dingin, mulai hujan, pokoknya udah chaos lah, pusing banget, orang dorong-dorong, teriak. Ada sebenarnya satu momen yang bule kayaknya dia ngomong kasar karena ada yang ngedorong gitu. Tapi itu didn't had a chaos tadi, tapi kayak everyone kayak calm down gitu doang. Aku sebenarnya mau nanya kenapa sih bisa seperti ini gitu loh, convention segede ini manajemen barisannya hancur. Karena honestly aku kira Australia kan let's say udah negara yang tinggi banget kan, udah negara maju lah.
harusnya lebih bagus dong daripada convention yang di Indonesia. Kalau Indonesia waktu itu juga chaos, tapi karena aku ngerti itu tiketnya gratis. Ya obviously orang kepengen pergi ke sono kan. Tapi kan ini bayar $45 tapi masih chaos. Nah, apakah kau tahu kenapa seperti ini gitu loh? Apakah you experience the same thing yang I experience with my friends, knowing that you went in the head, yeah. Ada sih. Basically aku tahu-taunya itu karena aku sama temenmu kita udah bahas. Nanti kita kan bakal bahas problem-problem segala macam kan. Jadi kita tuh sebenarnya udah lumayan bisa foresee this kind of thing happening. Because of what happens before. Cuma kalau masalah lainnya sendiri itu, jadi di hari Sabtu itu kan Sabtu sama Minggu gitu kan. I went for the 2 days. Aku sendiri sebenarnya nggak expect aku bakal masuk selama itu karena kan aku nyampe 9.40 with the expectation of aku jam 10-ish bakal udah masuk karena convention bukan jam 10. Jadi aku expect paling harusnya 20 menit 15 menit udah sampai masuk lah. Worst case jadi setengah jam, which I understand. Kadang-kadang mereka bisa selama itu, mungkin aku sampai 10-20 lah gitu kan. Karena aku juga mau masuk signing di pagi hari gitu. Ada signing jam 10 sampai jam 11 jadi aku mau kejar itu masuk, kan gitu. Tapi itu pun aku baru masuk itu kalau nggak salah 10.40, 10.45 tuh aku baru sampai masuk di dalam gitu. Berarti sejam akhir yang line up ya, padahal udah dari pagi juga. Which okay lah ya, I guess maybe it's because memang ada orang-orang banyak yang lagi dari luar yang lagi mau datang karena again this is the first convention in Melbourne after a while. Quite a long while, bahkan udah kayak 3 tahun gitu kan. Yang big juga. Namanya Crunchyroll gitu. Again Crunchyroll is a very big name. Orang udah pada tahu, orang udah pada percaya gitu. Nah, problemnya di hari itu tuh ternyata, and I only know this at the end of the day. Karena aku di dalam, aku nggak tahu apa yang terjadi di depan. My only exposure of the convention issue yang aku dapat pas masih siangnya itu cuma dari kalian waktu kalian cerita pas kalian akhirnya masuk. Sama ada satu teman kita lagi, si Jason itu waktu itu dia pas mau masuk kan dia nggak bareng kalian, dia juga telepon aku buat nanya. Itu juga ada isunya gitu. We'll talk about that later. Cuma basically di hari itu ternyata ada fire inspection. Fire inspection itu apa? Aku nggak tahu for sure if it's the same or not, tapi kan saya pernah ada experience untuk kayak building and making up, building a new shop sama buka toko baru, mesti ada ngapain gitu kan. One of it is fire inspection. Basically fire inspection itu is an inspection yang done, it's not just about fire, tapi it's a security inspection. Jadi mereka bakal ngecek is the building safe, is the venue safe, tempat-tempat untuk kayak emergency exit-nya apakah udah ready atau enggak. Udah gitu kan kalau convention kan mereka harus bikin kayak booth segala macam gitu kan. They have to make sure floor plan yang dibikin sama si management convention-nya itu tetap allow emergency exit-nya bisa accessible dan gak ada bahaya kalau misalnya sampai ada any emergency gitu. Itu. Nah, itu juga termasuk sama mereka bakal bisa decide, especially karena COVID gitu ya. Karena setelah COVID, mereka jadi bisa decide untuk si venue ini berapa kapasitasnya mereka gitu. Gitu. Bener. Which if you hear this dan aku bilang fire inspection-nya di hari Sabtu, it's a weird thing. Karena fire inspection ini tuh biasa inspection yang terjadi sebelum kamu buka toko atau in this case sebelum convention-nya bahkan boleh berjalan gitu. Tapi mereka baru lakuinnya hari Sabtu. Now that's a weird thing already gitu. Gitu. Terus ternyata kalau ngeliat kayak gini, my assumption, my speculation is kayaknya mereka do the building contract or something in the last minute. Jadinya inspection-nya itu baru bisa terjadi di hari Sabtu ini. This is my speculation ya. Karena again, kalau nggak mungkin mereka bisa fire inspection di hari H convention-nya karena it's something that they have to do before usually. Gitu. I don't know if that's the case or not, but I think that's how it is. Terus karena kayak gitu, kan jadinya capacity-nya baru di-decide pas setelah inspection-nya itu. And if I'm not mistaken, inspection-nya itu aku dengar baru kejadian itu kayak siang-siang. Jadi around the time yang kalian arrive itu. Berarti 11-ish gitu. Mereka tesnya itu waktu convention-nya buka. Sudah buka. Jadi convention-nya itu info aja bukanya jam 10, ya kan? Bener, jam 10. Dan kalau VIP boleh masuknya jam 9. Jadi VIP itu boleh masuk 1 jam lebih awal. Dan mereka baru tesnya jam 11-an. Mereka baru tesnya jam 11 jam 12-an. Itu karena I guess kalau yang tesnya itu it's because inspection kayak gitu tuh harus ada orang inspektornya yang datang sih. Jadi mungkin orang inspektornya baru datang siang gitu kan. Time-nya mereka bukan mereka yang decide. Tapi seharusnya kan again harusnya dari harusnya hari-hari sebelum sebelumnya itu, atau minggu sebelumnya bahkan gitu. Jadi kayak masih bingung kalau misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Itu juga masalah mepet kan. Terus dari ngomongin line yang tadi line-nya kalian itu, jadi kan kalau pas kita masuk convention tuh biasalah kalau misalnya aku kan ngantri. Antriannya itu nggak mungkin semua langsung convention udah dibuka udah jam 10 semua boleh masuk, nggak mungkin kayak gitu karena mereka harus regulate orangnya pasti. Jadi waktu mereka buka pintu, volunteer yang kerja di sana tuh mereka pasti bakal 10 orang dulu masuk, mereka berjalan sebentar baru 10 orang lagi masuk berapa seconds. Tujuannya supaya kalau venue-nya
udah dibuka, jangan sampai sisi-sisi yang deket-deket entrance-nya itu penuh banget, terus sisi yang belakangnya jadi kosong. Iya benar. Jadi they try to regulate so that orang-orang bisa kayak lebih enjoy convention dan lebih ke spread lah trafficnya gitu. Jadi mereka mau masukin, cuma mereka tetap masukin orang, jadi pokoknya masuk. Jadi pasti lainnya jalan, cuma mungkin lebih slow sedikit gitu kan. Nah, I found out that around the time yang kalian pas masuk itu ternyata around the time yang mereka tuh lagi transisi dari mau ngasih orang masuk terus ke mulai ngelimit orang karena capacity issue setelah mereka tahu about the inspection thing. Gitu. Jadi basically kalian masuk itu hoki. Kayak it's a good timing. Itu sebenarnya gara-gara kita ya agak ngebohong ke orangnya sih, karena kan orangnya juga nggak ngerti kan, jadi kayak ya ini harus diginin, kepaksa masuk. Sebenarnya kita juga senang banget sih bisa masuk karena honestly after me and Vincent went out, which is around 4 p.m. I think, abis capek jalan-jalan gitu kan, cuman tempat duduknya kan dikit banget kan di conventionnya, jadi kayak kita juga capek, and we udah dapat merchandise, udah happy lah, bukan happy sih, tapi udah satisfied gitu anime convention. Tapi di luar juga masih ada baris. Iya, masih penuh banget. Masih barisannya tuh masih banyak gitu loh. Jadi kayak that's how crazy it was. Iya. Nah, ngomongin yang masalah barisan itu ya. Jadi kan tadi balik ke inspection itu udah terjadi tuh. Jadi mereka mulai transisi gitu kan. Terus pas mereka mulai transisi itu, I suspect mereka tuh nggak ada chain of command yang beres antara management sama volunteers. Iya. Jadi komunikasinya hancur. Iya, hancur kayaknya. Bener. Karena ngeliat dari yang kayak kamu cerita, kamu bilang ada orang yang pertama kamu ketemuin ngomong kalau wristband udah ada boleh masuk. Yes. Sedangkan begitu kamu udah mau masuk, ada orang ngomong nggak boleh. Terus tiba-tiba ada the other person girl, yang kamu bisa lewat gitu. Iya, gitu doang. Itu berarti kan komunikasinya nggak beres gitu. Iya. Dan note for you guys, it's not the volunteers fault, karena volunteer di convention itu mereka memang biasanya cuma di brief itu around a few days before. Karena memang mereka tuh biasa orang-orang yang tugasnya cuma kayak regulate line lah. Karena mereka bukan kayak pekerja pasti kan. Mereka bukan pekerja pasti. Mereka memang orang-orang cuma yang nolong doang. Iya, administrasi, hal-hal yang lebih ke administratif lah, yang kayak on the floor-nya gitu kan. Jadi menurutku sih problemnya karena si manajemennya itu mereka kayaknya nggak ada chain of command yang beres. Kayaknya nggak ada orang dari manajemen yang kayak say you don't, it's like you don't have this WhatsApp group untuk semua orang volunteer ya. Jadi nggak ada yang kayak oke, kita bakal cut capacity jadi orang jangan dikasih masuk dulu atau something, itu nggak ada gitu. Makanya ada misinformation, ada volunteer yang taunya boleh, ada volunteer yang tahu nggak boleh, ada volunteer yang bingung juga gitu. Terus jadi kayak chaos banget. Iya, jadi lainnya chaos banget. Nah, the other story yang kejadian itu, now I'm gonna talk about Jason's story, which is teman kita juga gitu kan. Dia kan datangnya nggak bareng kalian. Jadi dia tuh pas siang-siang aku udah di dalam, I think it's around like 1 p.m. gitu, itu nelfon aku, dia nanya kayak, jadi masuknya lewat mana gitu. Terus aku bilang, oh tanya aja, soalnya aku kan nggak tahu lainnya kayak gimana. Tanya aja sama volunteer, kamu mesti lewat line mana. Terus seingetku tuh dia belum ambil wristbandnya, jadi tanya aja mesti ambil wristband di mana. Terus tanya aja buat masuknya di mana, nanti harusnya kamu bakal diarahin gitu kan. Udah dong, udah aku biarin. Terus kita tutup teleponnya, dia akhirnya go and try to find the tempat exchange wristbandnya sama masuknya di mana gitu. Itu udah beres. Terus nggak lama, I think around 15-20 minutes setelah itu, aku ditelepon lagi sama dia. Aku pikir dia udah masuk karena kita mau ketemu gitu kan. Terus begitu telepon, aku tanya kayak, oh gimana jadinya? Terus abis itu dia bilang dia belum masuk. Terus abis itu aku tanya, oh belum kenapa? Terus udah ambil wristband belum? Dia bilang belum juga. Loh kenapa bisa belum? Iya jadi bingung. Iya, apakah emang lagi nunggu? Kamu lagi line up gitu? Ya iya lagi line up, cuma dia bilang, terus kamu tahu ambil wristbandnya di mana? Udah benar gitu. Terus dia bilang dia nggak tahu. Dan begitu aku tanya lagi kenapa? Ya kamu nggak tanya volunteer. Jadi padahal dia udah tanya volunteer. Pas dia tanya volunteer, dia nanya, ini lainnya buat ambil wristband di sini bukannya? Tahu nggak volunteer jawab apa? I don't know. Jadi volunteernya pun yang di depan pas hari Sabtu itu banyak yang nggak tahu mereka mesti ngapain, line apa tuh buat yang mana, terus boleh atau nggak masuknya kayak gimana gitu. Which shows yang tadi aku bilang kayaknya emang nggak ada chain of command yang beres. Jadi dari manajemen itu nggak ada informasi yang benar sama yang beres sama yang smooth ke volunteers yang untuk volunteers bisa regulate the line-nya gitu loh. Jadi kasihan volunteernya juga gitu. Mereka yang kena marah, mereka yang harus capek di depan. Iya, that's the thing. Iya, jadi mereka yang disalahin. Sebenarnya mereka yang nggak tahu kan. Iya, kayak gitu. Parah banget sih. Ya, professionalism-nya kayak kacau lah di situ jadinya gitu. Itu sih, I think that's the biggest issue of the line yang terjadi gitu. Yeah, I think that was the biggest issue yang di anime convention honestly yang I experience, kayak barisannya dan komunikasi antara management and the volunteers. Tapi habis masuk sih ya oke kan? Aja sih. Kayak convention sendiri it's okay lah. Conventions are always gonna be fun with friends anyway. Jadi
Maybe you have a story to tell? Yes, I do. Okay, I lied. I lied as in kayak I said this is the biggest issue. No, my bad. It's not the biggest issue di convention itu. Maybe that's the biggest issue for me. Yeah, that's the biggest issue for you. But the biggest now I have to fix my words. It's not the biggest issue. Jadi masih ngomongin masalah lain ya. Yeah. Kan kamu ngantri panjang tuh, tapi akhirnya kamu masuk gitu kan ya. Yep. Aku baru tahu ini juga again pas aku udah at the end of the day, waktu aku udah beres, baru ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua, kita kumpul gitu, baru kita obrolin. Apparently, jadi kan ngantri itu kan bentuk convention hall ya, by the way ya. Kan kamu bilang kamu udah masuk ke convention area tapi belum masuk ke hallnya kan. Iya. Jadi tuh convention acara sama booth-booth SD itu mereka ada satu hall yang kamu bakal masukin. Iya. Nah, untuk masuk ke hall ini kamu harus ngantri di outside the hall. Iya. Outside the hall itu ada sisi yang indoor, ada yang outdoor. Iya. Dan aku ingat ngantrinya itu sampai outdoor bahkan. Iya. Dan udah hujan-hujan, makanya banyak orang yang kayak sampai kehujanan juga. Iya, bener. Gitu. Nah, so here's the issue. Jadi waktu balik ke yang masalah fire inspection, kan mereka baru tahu kapasitasnya berapa, which is a big issue juga kok. Yeah. Mereka bisa baru tahu gitu. Jadi mereka mulai yang aku bilang transisi ke kasih orang masuk terus ke yang mulai nggak ngasih orang masuk dan ngeblok dulu. Itu mereka tuh tujuannya lagi ngebikin supaya kapasitas tetap bisa dipenuhin. Jadi kayak mereka mungkin kasih orang keluar beberapa, terus kasih orang baru masuk lagi gitu kan. Berarti kapasitasnya itu gara-gara first, how big is the tempat kan? How big is the tempat sama for safety juga. For safety juga berapa space yang harus dikasih for COVID issues sama untuk emergency. Oh berarti COVID issue masih berjalan di Aussie. For bigger venues and bigger events tetap masih diperluin lah. Tapi nggak usah perlu masker. Tapi masker gitu-gitu udah nggak terlalu strict. Tapi ya capacity doang. Untuk capacity segala macam. Especially bigger events karena kan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi kalau di bigger events. Wah iya sih benar juga sih. Terus it's not just because of COVID, tapi kayak kalau misalnya sampai di emergency jangan sampai desek-desekan dan orang-orang nggak bisa keluar gitu kan juga problem. That's gitu. True. Nah, here's the issue. Here's what actually happened di line itu. Jadi setelah mereka udah nggak bisa isi orang lagi, mereka akhirnya nge-stop line-nya dan nggak ngasih orang masuk kan. Iya. Now, jumlah orang yang di line-nya itu dari aku ngeliat dari news dan segala macam itu tuh sekitar 2.000-3.000 orang menurutku. 2.000-3.000 orang. Tapi that's a huge amount, 2.000-3.000. Itu kalau dibarisin banyak banget itu. Exactly. Sedangkan kalau misalnya aku pikir-pikir kayaknya di dalam convention itu palingan kayak around 2.000-3.000 juga. Kayak gitu kan. Or maybe more lah, aku nggak terlalu tahu. Cuma segitu. Terus bahkan waktu kita ngobrol temenku ada yang ngomong katanya bahkan nyampe 5.000 orang. Totalnya. Yang masih di luar. Ini yang baris ya. Yeah. Yang baris tuh masih 5.000 orang dan mereka tuh udah baris sampai around 2 to 4 hours. Yeah. Some people have even reached 5-hour mark of ngantri gitu dari pagi. Karena apparently yang nggak masuk dari pagi itu ada yang udah ngantri dari jam 10 lewat awal-awal gitu. Jadi begitu aku masuk ada orang yang baru mulai ngantri dan mereka nggak sempat masuk sama sekali ke gitu kan. Nah, begitu mereka tahu capacity issue-nya mereka nggak bisa beresin karena mereka nggak mungkin bisa fit this 5K people or I would say mungkin as an average 3.000 orang itu mereka nggak bisa fit karena kan mereka nggak mungkin bisa ngeluarin semua 3.000 orang baru masukin 3.000 orang baru kan. Iya karena kan ada peraturan juga kan. Exactly. Dan nggak mungkin mereka bisa kayak ngusir orang-orang kayak ngelimit orang-orang yang di convention kamu cuma boleh stay for 2 hours kan mereka they can't do that gitu. That's not part of how conventions are and that's not part of the rules and itu kayak it breach the condition di mana kita pas beli tiketnya juga gitu kan. Akhirnya the decision in the end is semua orang yang ngantri again that 3,000 to 5,000 people yang lagi ngantri itu disuruh pulang sama convention staffnya. Jadi mereka disuruh beneran dibubarin gitu loh lainnya. Itu kacau sih karena kayak waktu dibubarin gitu berarti imagine ada 3.000 sampai 5.000 orang yang udah beli tiket karena again tiket itu dari convention udah dijual dari 6 bulan sebelum biasanya. In the case of Crunchyroll 6 bulan sebelum. Some convention mereka udah jual berapa bulan sebelum. Berarti ada orang-orang yang hanya karena mereka datangnya mungkin di jam-jam yang mereka bisa mereka jadi nggak bisa masuk ke conventionnya sama sekali. Terus waktu disuruh pulangin jadinya imagine that literally 3.000 sampai 5.000 orang yang udah beli tiket jadi nggak bisa masuk padahal mereka udah beli tiket. And mending kalau misalnya orangnya dari Melbourne. The thing about convention pasti nggak cuma dari Melbourne, ada orang-orang yang udah fly interstate mungkin, ada orang dari Perth mungkin, dari Sydney, bahkan mungkin ada orang-orang yang mau datang dari other countries juga gitu. I mean kayak teman kita aja dari New Zealand ada yang datang gitu kan. That was shocking. Sebenarnya aku juga kaget kayak teman kita dari New Zealand bisa datang ke Melbourne cuman buat convention ini dan hangout sama kita gitu loh. Itu dan kalian bisa bayangin nggak kalau misalnya kita udah let's say me and Kojuan kepengen ke Sydney untuk convention tiba-tiba nggak masuk kayak
pasti bete banget iya, kan. itu udah kayak it really sucks sih. Iya, udah bayar. Udah dari jauh hari, udah prep, udah imagine berarti kayak gitu udah flight juga, iya, udah harus flight, akomodasi juga, itu kayak kita udah all for nothing udah gitu sacrifice your time, udah kepengen excited masuk, tiba-tiba disuruh pulang karena kapasitas penuh. Itu kacau banget sih gitu. Nah, at least mereka issue refund. Jadi mereka ngasih refund. Iya. But that also means kalau misalnya mereka issue refund, jadinya ya bagian akomodasi sama transportasi itu juga bagian dari tanggung jawab Crunchyroll. Iya, berarti kalau misalnya let's say kita ke Crunchyroll dari Sydney, kita ke Melbourne, berarti harus beli tiket pesawat, harus beli hotel untuk hotel atau akomodasi. Udah itu tiketnya si Tiketnya Crunchyroll, berarti sendiri. semua harus dibayar. Iya, semua harus dibayar balik harus sebenarnya. ditanggung sama Crunchyroll. Karena Crunchyroll kayak kalau secara legalnya Crunchyroll is a provider, mereka jual quote-unquote jasa, jadi mereka jual adalah si enters ke convention ini. Kalau mereka nggak bisa jual jasa, kalau mereka nggak bisa deliver their promise of apa yang mereka jual, ya of course mereka harus balikin apapun yang tied to the promise, yang memang directly tied gitu kan. Bener-bener. Cuma aku nggak tahu sih akhirnya mereka masalah refund yang transport sama akomodasi gimana. Aku tahu yang tiket di refund, tapi yang lain aku nggak tahu gitu. Kayak gitu sih. Jadi sampai separah itu, bahkan sampai masuk ke 7 News yang Melbourne. Iya, masuk berita guys. Parah banget. Biggest TV station yang Melbourne. Jadi basically TV station sampai ngeliput this anime convention gara-gara permasalahannya itu. Ya. Kayak gitu sih. Itu gila banget. So literally 5.000 orang up to I guess nggak bisa masuk ke dalam convention itu. I think that is the worst one. That's the worst. Ya, itu parah banget sih. Tapi kayak kayak apa ya, barisannya tuh bener-bener panjang banget. Orang yang cosplay as characters ada, orang yang biasa pakai baju untuk datang aja ada, anak-anak juga ada. Jadi kayak gimana ya? Harusnya sih manage-nya lebih baik kali. Ya. Apalagi udah negara maju. Dan apalagi udah maybe we don't even have to talk about negaranya ya. Kayak brand si Crunchyroll-nya itu karena kan mereka udah besar. It's a really big brand. Mereka harusnya udah tahu dan udah bisa ngatur untuk kliennya kayak udah gimana. Siap lah ya. Iya, kayak gitu kan. Especially over capacity ini juga it's a big issue yang gak profesional banget, karena kalau misalnya mereka udah berani jual tiket segitu, harusnya mereka udah bisa tahu juga kapasitas berapa. Tapi the fact that baru ada inspection dan kapasitas di-cut itu kayak kacau juga gitu. Iya, bener-bener. Gitu sebenarnya dipikir-pikir juga harusnya kan mereka juga tahu kan, apalagi udah 2 tahun, let's say 2 sampai 3 tahun gak anime convention kan. Udah itu plus anime lagi boomingnya karena Netflix ada dan di Crunchyroll juga ada. Apalagi anime kayak AOT, Spy X Family, Jujutsu, Demon Slayer bener-bener gila. Iya, booming banget dan orang-orang yang sebenarnya nggak tahu anime jadi suka gitu loh. Jadi kayak sebenarnya aku juga dari dulu suka Naruto, let's say Naruto gitu-gitu. Aku ngikutin, tapi nggak sampai segila sampai suka Demon Slayer, Jujutsu. Jadi kayak karena COVID, online, kuliah gitu, jadi lebih enjoy. Jadi kan biasanya kan leisure time, let's say we go do fun, let's say we go to Bandung, go somewhere else with our family. Tapi kan ini nggak bisa karena COVID kan. Jadi our spare time ya it's either playing games like Among Us atau enggak ya nonton anime. Makanya jadi booming banget. Segila ini anime. Tapi harusnya mereka tahu sih kayak segila apa convention ini gitu loh, seberapa hype dan akan banyak banget orang yang akan datang kan. Jadi kayak ya harusnya Crunchyroll sih tahu ya. So this is a message for Crunchyroll. Kalian tahun depan coba lebih baik lah untuk apa ya, set up project besar ini. Dan ya hopefully ya aku nggak tahu sih kalau next year aku akan ke anime convention lagi. Dan ya sebenarnya my friend juga udah nggak mau lagi sebenarnya karena masalah ini. Jadi kayak apa ya, sayang aja gitu loh yang first comers had a bad experience. Impression pertama sih. Yeah, that's really bad. So kita akan cek kameranya dulu, kalau misalnya aman nanti kita juga bisa ngomongin beberapa masalah yang Kojuan experience. So yes, let's continue.